Bapak Ibu domba ini. Cuma dari pemaparan Pak Zika, Pak Salman, jadi saya berasa nih sampai jam ini saya tiba-tiba menjadi paham sekali gitu tentang doror ini dan berhasil membujuk suami saya untuk ikutan beternak ini di Belitung gitu loh. Jadi kalau menurut pemaparan beliau-beliau ini tadi kan dombanya itu fisiknya tangguh gitu ya, seperti apa Pak tadi Mike Tyson gitu ya, nggak ada lehernya apa segala macam, produktif. Jadi setelah 13 bulan udah bisa dikawinkan. Ini masuk ke Indonesia 2018 ya, berarti sampai sekarang udah sekitar 5 tahunan ya. Kira-kira Bapak sebagai yang berkecimpung ini masih akan berapa lama nih Pak trennya? Kalau melihat dulu kambing Etawa juga sempat tren gitu ya, terus bilang, nah Dorper ini kira-kira gimana Pak? Alhamdulillah Dorper ini itu is just a new beginning. Oh ini baru ininya ya, beginning? Yeah, it's a new beginning. Jadi apa namanya? Makanya hari ini animonya luar biasa gitu ya untuk Dorper. Jadi memang terutama 2 tahun terakhir ya setelah COVID itu apa namanya, dan mulai banyak teman-teman yang tadinya mungkin tidur gitu ya, tiba-tiba kambuh masuk ke apa namanya ke Dorper dan mulai ikut apa namanya impor langsung dari Australia, dan ternyata memang luar biasa gitu apa namanya dari rekan-rekan yang sebelumnya. Tapi memang masing-masing punya apa namanya punya kesukaan sendiri kalau di peternak kambing domba ya khususnya. Tapi karena sekarang memang ada karakter dibuka gitu ya, jadi ada masuk kambing jenis-jenis unggulan dari luar, baik dari Inggris misalnya dari Australia. Jadi secara umum kita bisa simpulkan beternak cross Dorper ini menguntungkan gitu ya, karena itu tadi pertama dombanya tuh ras yang apa namanya tahan banting, jadi tahan banting, jadi perawatannya relatif mudah gitu. Jadi apa namanya toleransi terhadap pakan itu tinggi, biasanya dikasih apa aja mau gitu, termasuk tadi singkong yang Bapak tadi ragu gitu bisa dikasih atau enggak, ternyata singkong malah bagus untuk Dorper itu gitu ya Pak. Kemudian rumput gajah juga ternyata bisa juga, jadi bisa disesuaikan dengan apa yang ada di wilayah Bapak Ibu semua. Jadi memang tahan banting gitu ya. Kemudian ini bulunya juga katanya kan pendek dan kulitnya juga relatif bersih sehingga parasit tuh nggak seperti pada kambing biasa, domba biasa Bapak Ibu. Jadi lebih mudah untuk merawat jenis domba ini. Kemudian pertumbuhannya juga lebih cepat ya, lebih produktif. Dan yang jelas tadi dagingnya kalau Pak Zika gambarkan saya juga jadi tertarik. Saya sebetulnya nggak makan kambing Bapak Ibu, cuma mendengar Pak Zika bilang rasanya enak, kayaknya pelan-pelan mau coba juga daging domba ini. Coba di mana gitu yang jual Pak? Nanti tolong diinfo ya restorannya. Gitu, oke. Jadi saya rasa banyak keuntungannya, walaupun ini saya berbicara dari sudut pandang akademisi begitu ya. Saya sendiri kan bukan peternak, tapi kalau saya baca dari literatur yang ada, juga mengikuti pemaparan sejak pagi tadi, saya merasa peternak cross Dorper ini keuntungannya pastinya banyak. Tapi ya itu kembali lagi kita harus mengukur apa namanya nilai ekonomisnya. Kalau tadi Pak Salman bercerita ya sudah 5 tahun beternak, dombanya ada 800-an tapi belum untung ya Pak, atau untungnya sedikit. Saya kaget, Bapak Ibu di sini juga mungkin kaget, kok bisa gitu, kenapa? Nah, coba di awal ada mengevaluasi nggak Pak nilai ekonomi? Jadi kalau dari segi bisnis banyak sekali itu. Terus Ibu Anggra ini tadi bilang ya dari kotoran ya Bu ya. Di kandang saya Bu, anak-anak saya sebulan itu kebagian minimal 6 juta Bu, 1 bulan. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah menikmati itu, karena prinsip saya Bu, saya tidak makan dari hasil kotoran. Jadi saya serahkan. Intinya saya niatkan silahkan aja kotoran ini dibersihkan. Mau ada yang beli silahkan, tidak ada yang beli nggak apa-apa. Saya keluarin uang untuk bersihkan nggak apa-apa. Yang penting kandang bersih dan tidak bau. Masalah nanti ada yang datang ngambil ngasih uang ke anak-anak ya silahkan. Tapi mereka lapor Pak.
Pak tadi ada yang ngambil satu mobil ngasih 500, Pak tadi yang ngambil di total 6 juta juga Pak per bulan minimal gitu. Di kotoran, air seni juga, kencingnya juga kan bisa 50.000 Pak satu jerigen yang 3 liter itu. Jadi kalau dari bisnis turunannya dari kandang itu banyak sekali, dari kotoran jadi uang, dari air seni jadi uang, dari sisa pakan bisa dijadikan uang juga untuk pupuk campuran. Jadi kalau nanti bapak-bapak mau main ke kandang saya mau beli, saya pasti layani dengan syarat bahwa bapak untuk ternak bukan untuk dipotong. Ya, mungkin Pak Soekarno ya yang sudah beberapa kali ke kandang saya tidak pernah jualan Pak. Jadi saya bukan berarti rugi Bu ya, tapi memang saya belum beli. Tapi nggak apa-apa, terima kasih sharingnya Pak Salman. Atau ada di sini Bapak Ibu yang mungkin sudah jualan gitu, terus merasa rugi setelah berjalan berapa tahun. Ada yang mau sharing mungkin? Atau Pak Salman ada karyawannya berapa orang Pak di tempat Bapak? 5 Bu. 5 orang untuk 800 domba. Yang di sini 300. 300. Kalau yang di Surade di Sukabumi 6, 11 Bu semua. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa. Iya, jadi kalau melihat pedoman umumnya ya Bapak Ibu, sebetulnya kalau peternakan kambing itu jumlah domba, jumlah karyawan idealnya kalau dilihat dari literatur gitu ya, pedoman umumnya itu terbagi 3 biasanya. Jadi ada peternakan intensif, itu biasanya satu karyawan mengurusi 50 sampai 100 kambing. Itu intensif. Kemudian yang tipe kedua semi intensif, itu dari 150 sampai 200 kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga ekstensif. Kalau semi intensif ini biasanya dombanya tuh dilepas siang-siang, nggak terlalu di angon ya. Kalau intensif kan tadi di angon seharian gitu ya, dalam kandang diurusin gitu, jadi intensif. Kalau semi mereka ada periode waktu tertentu yang dilepas untuk merumput sendiri. Sementara kalau yang ekstensif dilepas seharian, baru kemudian malam hari kembali ke kandang.